Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, sekarang kita akan membicarakan bagaimana Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Islam pada mulanya. Dalam membina masyarakat Islam di Madinah ini, usaha-usaha pokok yang terlebih dahulu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW antara lain, satu, mendirikan masjid. Beliau dahulukan mendirikan masjid sebelum mengerjakan bangunan-bangunan lainnya selain rumah tempat kediaman beliau sendiri, karena masjid mempunyai potensi yang sangat vital dalam menyatukan umat dan untuk menyusun kekuatan mereka lahir batin. Untuk membina masyarakat Islam atau daulah Islamiyah berlandaskan semangat tauhid, maka sangat diperlukan masjid ini. Di dalam masjid, Nabi Muhammad SAW dapat mengadakan benteng pertahanan yang bersifat moral dan spiritual, yaitu dengan semangat jihad di jalan Allah, sehingga kaum muslimin yang waktu itu jumlahnya belum begitu banyak rela mengorbankan harta benda dan segenap kesenangan materi mereka. Di dalam masjid, beliau senantiasa mengajarkan doktrin tauhid dan mengajarkan pokok-pokok agama Islam kepada kaum muhajirin dan ansor. Dan di dalam masjid itu pula kaum muslimin melakukan ibadah berjamaah dan senantiasa dapat bertemu dan bermusyawarah untuk merundingkan masalah-masalah dan yang mereka hadapi bersama-sama. Jadi masjid selain tempat untuk bersujud kepada Allah juga digunakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pembinaan umat Islam yang berjiwa tauhid. Karena masjid adalah tempat yang paling efektif untuk menyusun dan menghimpun potensi umat Islam. Yang kedua, mempersaudarakan kaum muhajirin dengan ansor. Kaum muhajirin yang jauh dari sanak keluarganya dan kampung halaman mereka dipererat oleh beliau dengan persaudaraan antara mereka dengan kaum ansor. Karena kaum ansor telah menolong mereka dengan ikhlas dan tidak memperhitungkan keuntungan-keuntungan yang bersifat materi, melainkan hanya berdasarkan untuk mencari keridhaan Allah semata-mata. Abu Bakar, beliau mempersaudarakan dipersaudarakan dengan Haritsah bin Zaid. Ja'far bin Abi Talib, beliau dipersaudarakan dengan Mu'az bin Jabal. Dan Umar bin Khattab, beliau dipersaudarakan dengan Itbah bin Malik. Begitulah seterusnya, tiap-tiap orang dari kaum ansor dipersaudarakan dengan kaum muhajirin, dan persaudaraan itu hukumnya sebagai saudara kandung. Dengan demikian, maka kaum muhajirin yang bertahun-tahun berpisah dengan sanak keluarganya dan kampung halamannya merasa tentram dan aman menjalankan syariat agamanya di tempat yang baru itu. Sebagian dari mereka ada yang hidup berniaga dan ada pula yang bertani seperti Abu Bakar, Utsman dan Ali, mengerjakan tanahnya kaum ansor. Dengan ikatan yang teguh ini, dapatlah Nabi Muhammad SAW mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari bermacam-macam suku dan kabilah itu ke dalam satu masyarakat Islam yang kuat dan dengan semangat bekerja bergotong royong, senasib sepenanggungan, seperasaan, sama-sama sakit, sama-sama senang dalam semangat persaudaraan Islam. Segolongan orang Arab yang menyatakan masuk Islam dalam keadaan miskin disediakan tempat tinggal di bagian masjid Habsyufa. Keperluan hidup mereka dipikul bersama di antara muhajirin dan ansor yang telah berkecukupan. Dan usaha pokok ketiga adalah melakukan perjanjian perdamaian dengan kaum Yahudi. Guna menciptakan suasana aman dan tentram di kota baru ini bagi
Islam, yaitu Madinah dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan kaum Yahudi yang telah berdiam di Madinah dan di dalam maupun di sekeliling kota Madinah. Dalam perjanjian ini ditetapkan dan diakui hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Inilah salah satu perjanjian politik yang memperlihatkan kebijakan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ahli politik yang ulung. Tindakan seperti ini belum pernah dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, baik oleh Nabi Isa alaihissalam maupun Nabi Musa alaihissalam atau nabi-nabi sebelum mereka. Kedudukan Nabi Muhammad SAW bukan saja hanya sebagai seorang nabi dan rasul, tetapi juga dalam masyarakat Islam beliau sebagai ahli politik, diplomat yang bijak. Di tengah-tengah medan perang beliau sebagai pahlawan yang gagah berani, dan dalam memperlakukan musuh yang sudah kalah beliau sebagai seorang kesatria yang tidak ada taranya. Di antara isi perjanjian yang dibuat oleh Nabi SAW dengan kaum Yahudi itu antara lain bahwa kaum Yahudi hidup damai bersama-sama dengan kaum muslimin. Kedua belah pihak bebas memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing. Kedua, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib saling tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang memeringan mereka. Orang-orang Yahudi memikul tanggung jawab belanja sendiri dan orang-orang Islam memikul belanja mereka sendiri pula. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib nasihat menasihati dan tolong menolong dan melaksanakan kewajiban dan kebajikan dan keutamaan. Berikutnya, bahwa kota Madinah adalah kota suci yang wajib dihormati oleh mereka yang terikat dalam perjanjian itu. Kalau terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum muslimin, sekiranya dikhawatirkan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka urusan itu hendaklah diserahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Poin berikutnya adalah bahwa siapa saja yang tinggal di dalam atau di luar kota Madinah wajib dilindungi keamanan dirinya, kecuali orang yang zalim dan bersalah, sebab Allah akan menjadikan pelindung terhadap orang-orang yang baik dan berbakti. Perjanjian politik yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ini sejak 14 abad yang silam menjamin kemerdekaan beragama dan meyakini hak-hak kehormatan jiwa serta harta golongan yang bukan Islam atau non-Muslim. Perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ini merupakan peristiwa yang baru dalam dunia politik dan peradaban. Sebab waktu itu di berbagai pelosok di dunia ini masih berlaku perkosaan dan perampasan hak-hak asasi manusia. Disebabkan perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yahudi dan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat dengan kaum Yahudi Bani Uzaihah, maka kota Madinah menjadi sebuah kota suci atau Madinatul Haram. Artinya sebenar-benarnya karena setiap penduduk yang mempunyai tanggung jawab dan memikul kewajiban bersama untuk menyelenggarakan keamanan dan guna membela serta mempertahankan terhadap setiap serangan musuh dari manapun juga datangnya terhadap kota Madinah dan masyarakatnya. Usaha pokok yang keempat Nabi Muhammad SAW dalam membina Islam adalah meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat Islam. Karena masyarakat Islam telah terwujud dan sudah tiba saatnya bagi Nabi Muhammad SAW untuk menentukan dasar-dasar yang kuat bagi masyarakat Islam yang baru saja terwujud ini, baik di kalangan politik maupun dalam hal ekonomi, sosial, dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena dalam periode perkembangan agama Islam di Madinah inilah telah turun wahyu ilahi yang mengandung perintah-perintah berzakat, berpuasa, dan hukum-hukum yang bertalian dengan pelanggaran atau larangan
jinayat atau pidana lainnya. Ayat-ayat yang diturunkan dalam periode Madinah ini sebagian besar yang bersangkutan dengan pembinaan hukum Islam. Di antara ayat-ayat yang belum jelas dan belum ada keterangannya secara terperinci dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan beliau. Maka timbullah daripadanya sumber yang menjadi pokok hukum dari Islam, yaitu Kitabullah, Al-Quran, dan Sunnah Rasul atau hadis. Dengan ditetapkannya dasar-dasar politik, ekonomi, sosial, dan lain-lainnya, maka semakin teguhlah bentuk masyarakat Islam, sehingga dari hari ke hari pengaruh agama Islam di kota Madinah semakin bertambah besar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.